Yang ketiga adalah SCP-783 atau The Crooked Man, manusia bengkok. Sekali lagi ini juga SCP yang dikelompokkan sebagai Keter, tingkat yang berbahaya. Nah, SCP ini dikatakan menyerang sebuah pedesaan di Oxfordshire, Inggris setiap 12 tahun dari musim gugur sampai musim dingin. Dan itu terjadi selama 70 hari. Ini kayak Jeepers Creepers ya, ada masa waktunya gitu. Dan SCP ini suka mengincar orang-orang yang tinggal sendirian dan pulang larut malam. Bermula dari seorang wanita tua yang pulang ke rumah selepas maghrib untuk beristirahat. Tiba-tiba, ketika dia masuk ke dalam rumah, bagian rumahnya ini bergetar kayak gempa, terus perlahan retak, keropos, gentengnya pada jatuh, jendela pada pecah, dan anehnya struktur rumah menjadi bengkok. Yes, dinding yang harusnya lurus ini jadi bengkok. Setiap rumahnya mengalami hal seperti itu, wanita ini minta tukang untuk memperbaiki rumahnya kan. Tapi lama-kelamaan si tukang ini juga jadi aneh. Kok kayaknya hampir tiap minggu deh rumah orang ini perbaiki kayak gini. Dan si tukang juga merasa aneh, karena setelah memperbaiki rumah A, lanjutlah rumah B, rumah C, rumah D mengalami hal yang sama. Jadi bukan satu rumah nih yang mengalami hal yang kayak gitu. Nah, pada suatu malam, si nenek lagi tidur kan. Tiba-tiba genteng kamarnya itu keropos, dan otomatis debu-debu itu jatuh ke muka si nenek. Nah, karena merasa risih, nenek ini pun bangun dan bermaksud untuk mencuci mukanya. Tapi setiap langkah dia berjalan ke toilet, rumahnya ini bereaksi guys. Rumah ini kayak makin lama itu makin menua, makin keropos, makin banyak yang jatuh, makin banyak retakannya. Dan dalam keadaan takut, si nenek ini pun mencoba membuka pintu kamarnya untuk keluar. Dan saat membuka pintu itulah, dia berteriak sangat keras, dia shock. Tapi sayangnya tetangga nggak ada yang dengar. Keesokan paginya, seorang anak melihatlah kondisi rumah nenek yang udah nggak beraturan gitu kan, udah nggak lurus lagi rumahnya. Nah, karena si anak ini kenal dengan si nenek, dia pun memberanikan diri untuk masuk ke rumah nenek dan mencari tahu nenek ini kenapa, aman atau enggak itu. Dan ketika si anak ini membuka pintu kamar nenek, dia sangat kaget, sangat shock, karena dia melihat si nenek udah tergeletak di lantai kamarnya dengan tubuh yang sudah membengkok. Maksudnya gimana sih tubuh yang membengkok? Kalian bayangkan tubuhnya ini udah nggak ada tulang. Tubuhnya ini udah terpelintir, lengan, leher, kakinya itu udah berputar, nggak tahu arah. Bahkan memiliki panjang yang berbeda-beda. Bukan lagi ukuran panjang tangan dan kaki manusia normal. Bener-bener kayak tubuh karet yang diputar-putar gitu loh, udah nggak ada tulang lagi. Dan makin shocknya lagi, nenek ini masih dalam keadaan hidup. Matanya berkedip. Dan ternyata hal ini terjadi pada semua orang yang rumahnya itu membengkok tadi. Sebagian dari mereka tubuhnya memanjang, tangan dan kaki mereka ditarik sampai 2 meter, atau leher dan kepala mereka tuh yang ditarik jadi panjang. Ada juga jari-jari tangan dan kakinya yang panjang. Pokoknya aneh lah kondisinya. Dan itulah SCP-783, manusia bengkok, yang menebar malapetaka bagi orang-orang. SCP Foundation sendiri udah melakukan penelitian terhadap makhluk ini, tapi nggak satupun gambar yang bisa mereka dapatkan. Bahkan rekaman video dari CCTV itu hanya menangkap glitch yang bergerak. Wujudnya sama sekali nggak teridentifikasi oleh kamera. Siapapun yang melihat SCP ini akan bernasib sama dengan orang-orang ini. Yes, tubuhnya akan terpelintir, membengkok secara mengerikan. Menurut kalian gimana guys tentang SCP ini? Komen di bawah. Dan yang terakhir adalah SCP-973 The Smoky. Jadi pada suatu malam, di jalan yang sepi dan panjang, ada sebuah mobil berisikan 3 remaja yang habis nonton konser. Mereka melaju kencang melebihi batas kecepatan maksimum di jalan itu. Nah, saat itu, di belakang mobil mereka tiba-tiba muncul 2 cahaya lampu mobil lainnya. Tapi nggak digubris sama para remaja ini dan mereka tetap melajukan mobilnya dengan kecepatan yang sama. Nah, tak lama di heningnya malam, mobil di belakang itu tiba-tiba berubah menjadi merah biru yang berkelap-kelip. Yes, itu mobil polisi. Dan dari radio mobil para remaja ini, terdengarlah suara yang selalu diulang-ulang. Dia berkata, "You better run, you better run, you better run, you better run, you better run." Nah, karena mereka merasa ini cuma malfungsi radio, mereka pun mengabaikanlah kata-kata itu. Nah, karena menyadari di belakang itu adalah mobil polisi, para remaja ini bukannya memperlambat, tapi justru menambah laju kecepatannya. Karena mereka nggak mau terlibat masalah dengan polisi, mereka pun berusaha untuk kabur. Tapi setelah beberapa kilometer melaju cepat, si pengemudi ini berubah pikiran. Dia mikir daripada nanti kecelakaan, kenapa-napa, ya udahlah aku berhenti aja. Akhirnya mereka menepikan mobilnya, gitu juga dengan mobil polisi di belakang. Dia berhenti tepat di belakang mobil si remaja ini. Nah, remaja ini udah siap-siap nih untuk berhadapan dengan polisi. Tapi ketika ditunggu beberapa menit, polisi ini nggak juga keluar dari mobil itu.
Nah, setelah sekian lama menunggu, akhirnya seorang petugas turun dari mobilnya, mobil polisi tadi, dan dia memiliki perawakan pria yang cukup tinggi, memiliki badan yang lumayan besar. Kepalanya botak, dia mengenakan kacamata hitam yang kayak kacamata matahari, walaupun itu lagi di tengah malam. Kumisnya kumis terpelintir, kayak. Dan petugas ini berjalan ke arah mobil si remaja ini. Nah, kalau dilihat nih, mobil polisi ini kayak beda dari mobil polisi pada saat itu. Karena mobil ini lebih terlihat seperti mobil sedan era 1970-an. Dan kondisinya pun udah kayak nggak layak gitu. Udah banyak bagian yang berkarat, banyak bagian yang penyok, banyak tambalan, kaca yang pecah. Bahkan bumpernya itu udah penuh dengan lakban. Nah, saat polisi ini udah berdiri di sebelah si pengemudi ini pun membuka kacanya kan, buka jendelanya. Dan dia nanya, apakah kami melakukan kesalahan, Pak? Nah, si polisi ini cuma diem aja. Dia cuma berdiri, diam, nggak ngomong apapun, nggak ada ekspresi. Nah, memastikan lagi, Bapak butuh STNK sama SIM saya. Si bapak ini juga nggak ada menjawab apapun, dia cuma diem aja. Tapi tiba-tiba dia menunduk dan melihat remaja ini dari dalam jendela mobil gitu loh. Jadi dia melihat dari jendela mobil yang terbuka. Dan posisi mukanya itu dekat dengan wajah si pengemudi. Membuat pengemudi ini kayak gugup gitu kan, didekatin sama si polisi yang aneh ini gitu. Nah, karena diajak ngomong nggak juga digubris, si anak ini pun nanya lagi, Bapak butuh apa dari kami? Bapak mau apa dari kami? Dan saat itulah si polisi ini membuka kacamata hitamnya, dan saat itulah matanya menjadi merah menyala, membuat tiga remaja ini ketakutan dan panik. Dan makin shock lagi ketika si polisi ini membuka lebar mulutnya sepanjang 30 cm. Sepanjang penggaris gitu loh, dia buka mulutnya. Dan mulut yang terbuka ini betul-betul kayak lubang hitam, nggak ada isi apapun. Nggak ada gusi, nggak ada gigi, nggak ada lidah. Betul-betul cuma lubang hitam yang menganga. Kalian bayangkan bapak-bapak 40 tahun dengan mulut menganga lebar depan kalian. Kalau di Indonesia udah kecium tuh aroma saringan wastafel cuci piring. Dan inilah SCP-973 yang masih dicari dan diteliti oleh SCP Foundation. Dia adalah entitas yang terbagi dua sebenarnya. SCP-9731 yaitu si mobilnya, dan SCP-9732 yaitu si polisinya. Mereka kerap muncul di suatu daerah secara random, seperti di jalanan ataupun di hutan, dan mendatangi siapa aja yang mereka mau. Nggak ketebak nih. Tapi menurut penelitian SCP Foundation, SCP-973 ini bisa datang saat ada kendaraan yang melaju dengan kecepatan tertentu, biasanya yang melebihi kecepatan maksimal. Nah, sekarang di mana sih letak bahayanya SCP ini? Well, para orang-orang yang kurang beruntung yang bertemu dengan SCP-973 ini akan mengalami kehilangan nyawa yang sangat tragik. Orang-orang ini biasa ditemukan dengan luka yang fatal, yang pastinya menyebabkan kematian. Ada berupa luka robek, ada berupa luka hantaman benda tumpul, sayatan, patah tulang, organ hilang, dan lain sebagainya. Kondisi mobil mereka juga rusak parah, persis seperti kondisi mobil si polisi. Berbagai cara sudah dilakukan oleh SCP Foundation untuk menangkap dan melumpuhkan SCP-973. Tapi nggak satupun upaya mereka yang berhasil. Justru hanya memakan korban lebih banyak lagi. So, menurut kalian gimana tentang SCP-973? Komen di bawah. So guys, untuk hari ini kita bahas 4 SCP dulu dengan kelas Keter yang berbahaya dan menyeramkan. Menebar teror untuk orang-orang. Ini baru 4 loh, sedangkan mereka bilang ada lebih dari 5.000 makhluk yang berbahaya kayak gini. Ya memang nggak semuanya berbahaya, tapi kalau kita fokus ke kelas Keter dengan teror yang seperti ini, bayangkan gimana kacaunya dunia kalau mereka tahu itu nyata. Kalau mereka tahu ini beneran ada. Makanya SCP Foundation dibilang fiktif. Menurut kalian apakah memang SCP Foundation ini fiktif dengan malu-malu yang tadi kita bahas? Atau kalian percaya mereka ini asli? Tapi sengaja ditutupi oleh pemerintah, sengaja dibilang kalau ini hanyalah fiktif biar nggak ada kepanikan global. Bayangkan aja orang-orang tahu kalau SCP ini nyata nih, malu-malunya beneran ada, apa yang akan terjadi. Tapi masuk akal kalau misalnya malu-malu semacam ini menjadi senjata militer, menjadi senjata pemusnah massal yang dikirimkan ke negara musuh untuk meneror mereka. Tapi beneran guys, kalau misalnya kalian dengar secara detail kisah-kisah SCP Foundation lainnya, ini betul-betul kreatif banget. Betul-betul bisa bikin orang-orang takut ketika membacanya. Apalagi kalau membayangkan itu ada di negara kita gitu.
Tapi aku kembalikan lagi ke teman-teman, apakah kalian percaya atau enggak SCP Foundation ini asli atau palsu? Komen aja di bawah pendapat kalian. So guys, itu dulu pembahasan kita tentang SCP Foundation di video kali ini. Semoga kalian suka dan menambah wawasan. Klik like ya kalau misalnya kalian suka, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Jendela pada pacah.